memenuhi panggilan dari Bawaslu terkait dengan adanya laporan dugaan. Ya. Saya jelaskan semua, ya insya Allah clear, karena memang tidak ada maksud saya berkampanye. Saya sudah serahkan bukti resep, bukti pendaftaran. Hanya waktu itu yang saya tahu bahwa saya bukan pejabat publik, saya tidak mengkonfirmasi ke pihak rumah sakit RSUD. Saya hanya ingin ke Dokter Fahmi, itu aja. Jadi Dokter Fahmi adalah dokter langganan saya karena saya sering kali THT. Biomedika itu prakteknya jam 4 sore, sementara saya sedang berada di Dapil. Jadi ya saya kejar beliau. Ada bukti chatnya, memang saya direct ke Dokter Fahmi. Jadi dia yang bilang, ke RSUD aja, saya lagi di sini. Jadi memang tujuannya untuk berobat ya Pak? Untuk berobat. Ini sampai sekarang masih burak ya, bandel kan. Jadi dari pihak Bawaslu sendiri mengajukan beberapa pertanyaan. Banyak sekali ya tadi, lumayan. Terkait apa aja? Tim pendamping hukum saya, ya secara detail lah. Apakah bawa APK atau interaksi dengan masyarakat bagaimana. Terus kenapa berada di ruangan front office yang ada pengeras suara. Jadi waktu itu memang saya lebih ke saya personal yang ingin menghibur gitu. Jadi apa yang saya lakukan selama ini kan juga begitu, artinya masyarakat dengan ya kesulitannya setidaknya bisa melupakan sejenak lah kalau saya hibur gitu ya. Jadi di situ pun begitu. Dan ada motif saya menghindar keramaian karena kan rebut-rebutan foto. Jadi sambil menunggu obat saya ke atas dulu ke lantai 3. Nah dari lift tos ngarantosan ternyata. Saya pikir terurai. Saya ke atas dulu sebentar nengok ada rekan ya. Ternyata di bawah masih menunggu. Wah ini kalau misalnya mereka terus-terusan ini foto kan ada yang pilek, ada yang apa ya. Termasuk ada tim saya juga 2 orang memang saya ajak berobat. Saya setakan bukti pembayaran untuk 3 orangnya karena saya nggak mau tertular. Kalau saya bukan flu-nya tapi pita suara. Memang saya disarankan oleh dokter untuk istirahat, tidak bicara selama 3 hari. Tapi yang saya butuhkan adalah injeksinya dari dokter supaya mengindikan radang pita suara saya. Ya ini kan masa kampanye ya, saya langgar dari dokter untuk stop bicara. Jadi kalau berkeliling itu pasti selalu masyarakat itu saya bicara pengen nyanyi juga ya, yang mau coblak yang nyanyi ya gimana mau sembuh. Jadi jedanya itu dari saya periksa ke biomedika sebelum itu kurang lebih semingguan. Saya hanya ingin ngecek lagi. Jadi solusinya dari dokter, ya sudah kalau gitu tidurnya harus cukup. Jangan kurang dari 4 jam, karena biasa saya kurang dari 4 jam. Gitu, yang saya tadi jelaskan. Mengenai laporan dari pihak ini ke Bawaslu kan ada yang melaporkan ya dari pihak Bawaslu ini. Apa tanggapannya, apakah melapor balik dengan temuan-temuan dari pihak bawah? Enggak juga sih, enggak juga. Kalau saya, apa yang menjadi fokusnya terhadap saya ya saya jelaskan, bukti-bukti saya sampaikan, termasuk chat dengan dokter Fahmi, karena memang tidak ada pengkondisian sama sekali, malah satu mobil yang memang ngangkut APK dan lain-lain udah jalan duluan ke tempat saya berkampanye yang sesuai dengan jadwal yang telah didaftarkan di hari itu. Jadi memang pure sebetulnya saya ingin berobat aja. Tadi ditanya kenapa kok berobat dalam keadaan sakit, seperti melakukan orasi. Saya jelaskan bukan orasi tapi gimmick. Saya menghindar kerumunan tadi itu. Saya lihat kalau saya melewati front office lewat belakang muter, saya bisa ke depan. Jadi trik saya menghindar dengan bagaimana saya bisa tetap berkomunikasi dengan mereka. Meskipun tidak harus foto-foto, saya masuk ke situ. Jadi kaget si pegawainya itu, dia sedang melakukan pemanggilan untuk yang berobat atau apa. Saya mau calik, terus dia kaget, dia berdiri.
dia dimatiin dulu itu mic-nya, saya hidupkan dulu karena saya tahu saya mau ngomong apa. Saya bilang, cek haling akhirnya dia pegawai lah, ketawa ger gitu masyarakat ya, ice breaking lah. Hanya ini jadi evaluasi untuk ke depan saya harus lihat situasi kondisi, karena saya menganggap bahwa ya saya sedang bersama mereka, bagaimana caranya mereka tidak kecewa dengan tidak bisa berfoto satu-satu. Saya lakukan komunikasi yang membuat mereka happy gitu. Setelah itu pulang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa di situ saya bilang wah pas lah comblo saya, oh enggak, itu sama sekali enggak lah. Ya secara etikanya kan juga tidak tepat, dan saya sadar bahwa saya ini paslon, itu adalah aset ya, atau fasilitas milik negara ya. Jadi saya tidak lagi seperti dulu yang misalnya harus nelfon Pak Arif ya sebagai humas. Meskipun kadang-kadang saya juga suka bandel juga, suka tidak ingin ditemani mereka lah gitu. Jadi mendingan di rumah, dokternya yang ke rumah. Karena kalau misalnya itu ntar ada berapa dokter, ada macam-macam. Sedang mengisah itu saya nggak nyaman sebetulnya. Dengan privilege itu gitu ya. Ya ini jadi evaluasi lah, pembelajaran. Tahu gitu mendingan saya bersedia aja langsung ke ruang VIP di atas menunggu dokternya datang gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.